Shalom, apa kabar hari ini? Ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu untuk hadir di sekolah minggu walaupun secara daring. Ibu bersyukur kalau kalian masih terus semangat untuk mencari Tuhan. Kembali hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Untuk lebih baiknya, kalian persiapkan dulu Alkitab kalian, alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, jangan lupa persiapkan juga hati kalian. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak. Mari kita simak pembelajaran sekolah minggu hari ini. Sekolah minggu online kelas Daud dan Paulus akan segera kita mulai. Materi yang dibicarakan pada kesempatan hari ini adalah siapakah yang dibicarakan dalam nubuat. Ayat Alkitab diambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 19, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dan baik dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian dan Dialah Raja. Kita pujikan dengan semangat ya. Tujuan kita belajar firman Tuhan hari ini adalah menemukan bagaimana Kristus, tokoh utama dalam nubuat, berpengaruh atas kehidupan kita, serta menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Marilah kita simak Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Nabi utama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel.
dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan,
dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Setelah kita simak Ulangan 18 ayat 15 sampai 19, dapat disimpulkan yang pertama, ketika Musa mengetahui bahwa ia akan meninggal dunia, pada saat itu Musa bernubuat bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi lain untuk menuntun umat Israel. Marilah kita baca Ulangan 18 ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Lalu siapakah yang dimaksud dalam nubuatan ini? Tentu Yesuslah nabi yang utama itu. Yang ketiga, Musa sendiri menyuruh kita mendengarkan nabi utama itu pada waktu ia datang. Marilah kita simak Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32, yaitu Yesus pusat nubuat. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah
yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setelah kita menyimak kisah para rasul 2 ayat 22 sampai 32, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Petrus berusaha untuk membuat orang banyak itu mengerti bahwa Yesuslah penggenap nubuat. Mari kita baca kisah para rasul 2 ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. 2. Allah memakai Yesus untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda untuk memperlihatkan kuasanya kepada bangsa itu, agar mereka mau mendengarkan kata-kata Yesus. Yang ketiga, Yesus sendiri mengakui bahwa Dialah pusat segala nubuat. Sesudah kematian dan kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada sekelompok kecil murid-muridnya. Ia memberitahukan bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Lukas 24 ayat 44. Yang ketiga, Tuhan dan Kristus kita. Marilah kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Kristus. Sesudah kebangkitannya, Kristus terangkat ke langit dan ditutupi awan. Kemudian apa yang sedang dilakukan Yesus di surga? Alkitab memberitahukan beberapa hal yang sedang dilakukannya. Pertama, ia sedang menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yang kedua, ia sedang mendoakan mereka yang percaya pada Dia. Ibrani 7 ayat 25. Yang ketiga, ia sedang menunggu dengan sabar sampai Allah menaklukkan segala musuhnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Yang keempat, ia sedang mencurahkan Roh Kudus pada mereka yang memintanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah kita menelaah nubuat-nubuat kedatangan Yesus yang pertama, ini memperkuat iman kita bahwa Dialah Putra Allah. Yang kedua, setelah kita menelaah nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan mempengaruhi cara hidup kita. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah harapan orang Kristen. Harapan ini mendorong kita untuk hidup suci dan benar, supaya kita siap menyambut kedatangannya. Yang ketiga, jika Allah begitu mencintai kita, maka kita harus membalas kasih-Nya itu dengan memberikan kehidupan kita kepada Dia. Untuk tugas, silakan kerjakan tugas di Google Form, kemudian link akan dibagikan di WA Group kelas. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang kami bersekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja kami. Engkau yang telah dinubuatkan dari dulu sampai sekarang. Dan hari ini Tuhan kami mohon, layakkanlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah iman kami terus hanya kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan menutup sekolah minggu hari ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, terus semangat hadir sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.